Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nala Putri dengan NIM G1E1236044. Di sini, pada pertemuan sebelumnya, saya menggunakan jurnal dari Elsevier dengan permasalahan berikut. Lalu pada pertemuan ini, saya menggunakan jurnal dari Molecular Science dengan permasalahan yaitu bagaimana mekanisme dari second messenger seperti PLC, CA2+, kalsineurin, dan lain-lainnya berperan dalam perubahan fungsi reseptor terutama GABA A akibat penggunaan benzodiazepin jangka panjang. Nah, di sini ada kutipan daripada jurnal, yaitu dikatakan bahwa suatu rangkaian sinyal intraseluler yang melibatkan isoform fosfolipase, mobilisasi kalsium, dan aktivasi fosfatase yang bergantung pada kalsium, yaitu kalsineurin, itu berperan penting dalam penurunan jangka panjang neurotransmisi GABA yang diinduksi oleh benzodiazepin. Nah, jadi, kutipan tersebut menunjukkan bahwa second messenger tadi seperti PLC, kalsium, itu tuh aktif dan menjadi dasar kalau misalkan perubahan reseptor ini terjadi melalui mekanisme intraseluler. Lalu pada kutipan selanjutnya dijelaskan bahwa penurunan subunit alfa-1 reseptor GABA A yang diinduksi diazepam itu dimediasi oleh kanal kalsium tipe L bersama dengan aktivasi protein kinase A, PKA, serta faktor transkripsi CREB dan juga ISER. Jadi, untuk kutipan ini, itu menjelaskan bahwa jalur second messenger itu dimulai dari kalsium, kemudian PKA dan juga, CREB serta ISAR, dan mengubah ekspresi gen reseptor ini, yaitu dengan, dapat menurunkan fungsi GABA. Lalu untuk jurnal pembanding, dengan judul diazepam induced downregulation of the GABA-A receptor alpha-1 subunit as mediated by the activation of L-type voltage. Itu dari Neuroscience Letters. Di sini dijelaskan yaitu mengenai paparan diazepam jangka panjang pada neuron korteks otak menyebabkan penekanan transkripsi gen subunit alfa-1 reseptor GABA-A melalui mekanisme yang bergantung pada aktivasi kanal kalsium tipe L. Jadi, dikatakan bahwa kalsium ini berperan sebagai second messenger utama dan dapat mengontrol perubahan daripada ekspresi gen reseptor. Lalu kutipan selanjutnya ini dijelaskan mengenai penurunan subunit alfa-1 yang diinduksi diazepam ini juga dimediasi oleh aktivasi protein kinase A dan berhubungan dengan fosforilase protein CREB. Nah, jadi jalur lanjutannya yaitu PKA, kemudian CREB, dan juga regulasi gen yang dapat menyebabkan perubahan reseptor jangka panjang. Lalu, di sini terdapat gambar di mana pada gambar ini menunjukkan, penggunaan jangka panjang daripada benzodiazepin ini menyebabkan perubahan pada sistem neurotransmitter, terutama penurunan fungsi reseptor GABA-A. Nah, misalkan penurunan subunit alfa-1 dan juga peningkatan aktivitas reseptor eksitatorik seperti NMDA. Lalu, perubahan ini berkontribusi pada terjadinya toleransi di mana efek obat itu dapat menurun sehingga diperlukan peningkatan dosis. Jadi, kesimpulan daripada permasalahan ini, mekanisme daripada second messenger ini berperan penting dalam perubahan fungsi reseptor, terutama GABA-A, akibat penggunaan benzodiazepin jangka panjang. Kemudian aktivasi jalur intraseluler seperti PLC, kalsium, dan juga kalsineurin ini dapat memicu peningkatan kalsium intraseluler yang kemudian, dapat mengaktifkan protein kinase A dan juga faktor transkripsi seperti CREB. Lalu jalur ini juga dapat menyebabkan perubahan ekspresi gen reseptor, terutama penurunan subunit alfa-1 yang menyebabkan menurunnya juga sensitivitas terhadap reseptor GABA-A.